Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membuat bagaimana cara membuat database di SQL Developer-nya Oracle. Nah, langkah pertama untuk membuatnya, kita harus melakukan koneksi dengan SQL System Database Oracle terlebih dahulu. Caranya adalah kita masuk ke command prompt, cmd ya, Windows R kemudian cmd. Salah. Oke, cmd. Kemudian kita masuk ke command line-nya SQL dengan cara SQL plus slash spasi as sys dba. Ini sekaligus kita melakukan connection dengan SQL sistemnya Oracle. Kemudian enter. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita create user dan password yang kita inginkan. Caranya adalah kita ketik create nama usernya terserah teman-teman. Misalnya kita nama usernya belajar. Terus identified by, ini password yang kita butuhkan untuk SQL Developer Oracle kita. Misalnya passwordnya kita buat belajar 1, kemudian titik koma. Di sini maksudnya penjelasannya buat user belajar dengan password belajar 1. Kita enter. Salah, kita identified. Oke. Buat user belajar dengan password belajar 1, biar lebih gampang memahaminya teman-teman. Kemudian kita masukkan perintah privilege pada username yang kita barusan buat, username belajar itu. Maksudnya perintah privilege ini adalah perintah pengolahan data seperti select, update, delete, dan lain sebagainya. Caranya dengan ketik Grand Connect, resource to belajar. Grand Connect resource to username kita belajar, kita tekan enter. Grand success. Terus kita grand lagi, grand create view to belajar. Oke, kita enter lagi. Nah, setelah di sini kita masuk ke Oracle SQL Developer kita tambah connection. Karena kita sudah buat koneksinya tadi, kita tambah connection. Lalu kita kasih connection name-nya belajar. Kemudian username-nya belajar sesuai username yang sudah kita buat di command line-nya SQL. Kemudian passwordnya belajar 1. Untuk memastikan apakah koneksinya berstatus sukses, kita tes connectionnya. Nah, berstatus sukses. Perlu dipahami teman-teman, sebelum kita membuat koneksi di Oracle SQL Developer ini, kita terlebih dahulu membuat koneksinya tersebut di command line-nya SQL. Baru kita buat di sini. Ya, kita klik connect. Kita tunggu sebentar.
Oke, sudah ada. Nah, sepertinya sekian tutorial dari saya. Untuk tutorial selanjutnya, saya akan buat beberapa perintah untuk create table, update, delete, add, dan lain-lain pada SQL Developer Oracle. Karena pada dasarnya perintah MySQL dan SQL Developer Oracle ini berbeda, teman-teman. Ada perintah yang berbeda-beda. Mungkin di next tutorial saya akan buat tutorial tersebut. Saya rasa cukup, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat table di Oracle SQL Developer. Tutorial kali ini adalah menyambung tutorial sebelumnya, di mana di tutorial sebelumnya kita membuat koneksi dan database, yaitu database belajar. Untuk membuat table, teman-teman harus mengetikkan perintah seperti ini. Create table mahasiswa. Nah, kemudian buka kurung, biar rapi, teman-teman enter 2 kali. Nah, kita akan membuat tabel mahasiswa dengan nama kolom dan tipe datanya yang kita isi di dalam kurung yang baru kita buat tadi. Name dengan tipe data number, panjang tipe data tersebut 2 dan not null. Not null ini artinya tidak boleh kosong, teman-teman. Dan selanjutnya kita buat nama dengan tipe data varchar, panjang karakternya itu 20 dan not null. Null ini tidak boleh kosong. Setelah itu, untuk mengeksekusinya, teman-teman klik ini, run statement atau control enter. Tapi sebelum itu, kita akan membuat primary key-nya, teman-teman. Caranya adalah pertama kita kasih koma lagi, kemudian kita constraint. Constraint ini bertujuan untuk menjaga integritas data kita, teman-teman. Constraint tersebut kita kasih nama mahasiswa underscore PK. PK itu primary key, teman-teman. Kemudian spasi primary key. Dan primary key di sini kita kasih nama name dan enable. Kenapa name? Karena name biasanya tidak boleh sama, teman-teman. Jadi setiap kolom harus berbeda datanya. Oke, control enter. Oke, hasil output sudah keluar, mahasiswa created. Untuk cek tabelnya sudah terbuat atau belum, teman-teman refresh, kemudian akan muncul tabel mahasiswa dengan name dan nama. Constraint-nya teman-teman bisa lihat di sini. Dan kita kembali lagi. Nah, jika kita ingin menambah sebuah kolom baru, caranya sangat gampang, teman-teman. Tinggal pencet alter table. Kemudian nama table yang kita buat tadi adalah mahasiswa. Dan add. Kemudian buka kurung. Enter 2 kali biar rapi.
kita mau masukin alamat varchar, tipe datanya varchar, dengan panjang tipe data 45, kemudian not, terus berat dengan tipe data number, dengan panjang tipe data 2 dan not, kemudian Ctrl Enter teman-teman. Ya. Kemudian muncul output tabel mahasiswa altered. Kita ceknya boleh lihat di sini atau kita bisa ketik des mahasiswa. Bentar. Terlihat ada name, nama, alamat, berat. Selanjutnya jika teman-teman ingin mengubah tipe data dari salah satu kolom ini, caranya sangat gampang. Misalnya berat, kita ganti dengan varchar. Alter, table lagi, tabelnya adalah mahasiswa, dan modify berat menjadi varchar. Panjang tipe datanya terserah teman-teman. Dan enter. Dan kita cek kembali des mahasiswa. Lihat teman-teman, yang awalnya number sudah berubah menjadi varchar. Caranya tadi alter tabel, modify. Kalau menambah kolom, add. Selanjutnya kita ingin mengubah nama kolom berat menjadi umur. Caranya alter table mahasiswa, rename kolom berat to umur. Kita enter. Oke, tabel mahasiswa altered, kita des kembali, kita lihat apakah berubah. Sudah berubah teman-teman. Yang awalnya berat menjadi umur. Selanjutnya kita ingin menghapus salah satu kolom di antara ini. Misalnya kita hapus umur. Caranya alter table mahasiswa, drop kolom yang ingin kita hapus apa? Umur. Titik koma. Enter. Ya, tabel mahasiswa alter juga. Kita cek kembali. Oke, sudah terhapus. Yang awalnya ada umur, sekarang sudah tidak ada karena sudah kita drop. Selanjutnya kita ingin mengubah nama tabel mahasiswa menjadi student. Caranya hampir mirip dengan mengubah kolom. Hanya saja ini kita ingin mengubah nama tabel. Caranya alter table mahasiswa, rename to student. Titik koma. Kemudian Ctrl Enter. Oke. Tabel mahasiswa altered. Jadi di des ini kita ganti student teman-teman. Soalnya kita sudah mengubah nama dari tabel yang kita buat. Des student. Titik koma. Enter. Nah, ini hasilnya. Jadi nama tabel kita sekarang sudah berganti menjadi student. Selanjutnya, tutorial terakhir.
kita akan menghapus tabel student ini teman-teman. Sebelumnya kita refresh dulu. Refresh dulu, student sudah berubah jadi student. Caranya sangat gampang. Tinggal kita ketik drop tabel student titik koma. Kemudian alt enter. Tabel student drop. Kita refresh di sini. Sudah tidak ada. Saya kira cukup tutorialnya sampai di sini. Perintah-perintah yang sudah saya buat ini saya akan tempatkan di deskripsi di video ini. Dan untuk tutorial selanjutnya kita akan belajar insert data di dalam tabelnya Oracle. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Untuk melanjutkan tutorial sebelumnya, di tutorial kali ini saya akan membuat bagaimana insert data di dalam tabel yang kita buat di Oracle SQL Developer. Sebelum itu kita buat sebuah tabel baru dulu, tabel mahasiswa. Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat tabel, teman-teman bisa lihat tutorial sebelumnya. Kemudian untuk insert data caranya gampang teman-teman, tinggal ketik insert into mahasiswa, nama tabelnya, terus name, nama, kemudian values, untuk name karena dia number jadi tidak perlu pakai kutip, jadi langsung diisi saja. Karena di sini lengthnya cuma 3, berarti maksimal cuma 3 digit. Saya kasih contoh 111, koma. Untuk nama karena dia varchar, jadi teman-teman harus pakai kutip. Belajar misalkan. Kemudian tutup kurung, titik koma, dan Ctrl Enter untuk mengeksekusinya. Kita akan keluar hasil output satu row insert. Untuk melihat apakah data tersebut sudah masuk ke dalam tabel mahasiswa, teman-teman tinggal ketik select bintang from mahasiswa. Artinya pilih semua data dari tabel mahasiswa. Kita Ctrl Enter. Ini data yang telah kita input tadi dengan NIM 11 dan namanya belajar. Untuk update caranya gampang. Update mahasiswa set, misalnya kita ingin update namanya, set nama sama dengan jadi Dwiki, where name. Jadi nama yang mana ingin kita update berdasarkan name. Name-nya tadi 111. Ctrl Enter.
seterus Windows updated. Sekarang kita lihat lagi di tabel mahasiswanya. Tuh, yang sebelumnya tadi namanya belajar sudah berganti namanya dengan Dwiki. Jika teman-teman ingin update name-nya juga bisa, caranya tinggal dirubah set name where nama. Caranya update mahasiswa set name, tidak usah pakai kutip ya teman-teman, karena dia tipe datanya number, jadi 123 where namanya di sini menjadi Dwiki karena kita sudah ganti tadi. Titik koma, Ctrl Enter. Kita cek. Ya, ini sudah berubah menjadi 123. Untuk menghapus datanya, caranya cukup dengan ketik delete from mahasiswa. Di sini kita pakai where name 123 atau where nama juga boleh. Salah satu saja teman-teman, kemudian kita Ctrl Enter. Oke. Windows deleted. Kita cek apakah datanya benar-benar terhapus. Ctrl Enter di sel bintang from mahasiswa. Oke, datanya sudah terhapus. Saya kira sekian tutorial buat kali ini. Oh ya, buat apabila teman-teman sudah insert satu-satu, untuk insert data selanjutnya teman-teman tidak bisa insert satu-satu karena dia bersifat primary key, tidak boleh sama teman-teman. Saya kira cukup tutorialnya sampai di sini. Tutorial perintah-perintah dasar untuk insert, update, dan delete. Untuk tutorial selanjutnya saya akan coba kasih tutorial mengenai select lebih dalam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya kali ini, tutorial part 4. Kali ini kita akan mencoba melakukan beberapa perintah menggunakan select untuk menampilkan data melalui descending, ascending, data minimum, data maksimum. Sebelum memulai tutorialnya, teman-teman harus membuat sebuah tabel artis dan tabel film. Tapi kali ini kita menggunakan tabel film terlebih dahulu, dan di tabel film ini saya sudah menginputkan beberapa data. Teman-teman bisa lihat. Ini adalah datanya. Data dari tabel film, di mana primary key dari tabel film ini adalah kode film. Terlebih dahulu teman-teman input data ini. Setelah teman-teman input data tersebut, kita akan mencoba menampilkan nama film dan nominasi
dari nominasi yang terbesar. Jadi kita akan coba menampilkan nama film ini dan nominasinya dari nominasi yang terbesar. Jadi dari nominasi nilai yang terbesar itu kan 5, dari 5, 4 sampai yang terkecil. Caranya adalah dengan melakukan perintah select yang ingin kita tampilkan tadi ini. Kita copy dulu. Oke. Yang ingin kita tampilkan adalah nama film dan nominasi. Berarti select nm_film, nama film, nominasi, koma, nominasi, from film. Kita coba ini dulu. Kalau ini saja, yang nampil itu nama film dan nominasi, tetapi nominasinya tidak dimulai dari yang terbesar. Jadi nominasinya ikut nominasi default dari tabel film tersebut. Untuk membuat nominasinya muncul dari yang terbesar, caranya adalah order by nominasi DSC. DSC ini maksudnya descending, titik koma, kemudian control enter atau run statement. Nah, maka outputnya teman-teman bisa lihat nama film dari nominasi yang sudah diurutkan dari yang terbesar dan ke yang terkecil. Oke, untuk soal selanjutnya kita copy dulu. Tampilkan nama film dan nominasi yang paling banyak mendapatkan nominasi. Jadi, tampilkan nama film dan nominasi yang paling banyak mendapatkan nominasi. Kalau di sini, yang paling banyak mendapatkan nominasi itu filmnya The Raid sama filmnya Kung Fu Panda. Jadi kita ingin menampilkan nama film yang paling banyak mendapatkan nominasi. Caranya select nama film, nama film, nominasi, from film. Nah, di sini kita pakai where nominasi. Nah, di sini nominasinya kita cari nominasi yang terbanyak. Caranya adalah nominasi sama dengan buka kurung, enter 2 kali biar rapi, tutup kurung, dan di sini titik koma. Di dalam sini kita buat select max ini maksimum dari nominasi yang kita ingin cari. Tutup kurung, from film. Kemudian kita kontrol enter. Nah, akan tampil 2 film ini. Jadi perintah ini untuk mencari nilai max dari si nominasi. Itu seperti ini. Kalau ini saja maka yang muncul itu hanya tabel nominasinya. Nah, jadi nilai tertinggi dari nominasi itu adalah 5. Karena perintah yang ini adalah perintah yang nama film dengan nominasi yang tertinggi. Seperti itu teman-teman. Nah,
Untuk soal selanjutnya, tampilkan nama film dan nominasi yang tidak dapat nominasi. Jadi di sini kita lihat nama film yang tidak dapat nominasi itu yang pertama ada Spider-Man Homecoming, yang kedua ada Police Story 3. Oh, ternyata ada 3. Selanjutnya ada Iron Man 3. Nah, caranya adalah select nama film, nominasi from film. Nah, di sini yang tidak dapat nominasi itu bernilai 0. Jadi yang kita cari nominasinya sama dengan 0. Jadi kita gunakan perintah where nominasi sama dengan 0 titik koma. Nah, ini dia 3 nama film yang tidak masuk atau tidak dapat nominasi. Selanjutnya, soal yang keempat adalah tampilkan nama film dan pendapatan dari yang terkecil. Nomor 4 ini sama dengan nomor 1. Kalau di soal nomor 1 tadi kita pakai DESC atau descending, di sini kita pakai ASC, ascending. Oke, kita bahas. Oke. Caranya seperti yang soal nomor pertama tadi. Select film, kemudian nominasi from film, order by nominasi ASC, ascending. Kemudian kita Ctrl Enter. Nah, ini dari nominasi yang tidak ada sampai yang terbesar, dari nominasi yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya ini soal yang kelima. Tampilkan nama film dan pendapatan yang terbesar. Berarti tampilkan nama film dengan pendapatan yang terbesar. Di sini pendapatan yang terbesar itu ada Avengers Civil War, kemudian Iron Man. Nah, soal yang ini soal nomor 4 kita salah tadi teman-teman. Tampilkan nama film dan pendapatan benar-benar, dan pendapatan dari yang terkecil benar. Nah, soal nomor 5 itu tampilkan nama film dan pendapatan yang terbesar, bukan dari yang terbesar ya, yang terbesar. Jadi nama film dan pendapatan terbesar saja. Soal yang ini sama dengan soal nomor 2 teman-teman. Caranya adalah select film, pendapatan from film, where pendapatan sama dengan buka kurung, enter tutup kurung, titik koma. Dan di dalam pendapatan ini kita cari nilai max pendapatan
from film, Ctrl Enter. Nah, ini dia 2 nama film dengan pendapatan terbesar. Untuk soal ke-6, tampilkan nama film dan pendapatan terkecil. Nah, untuk pendapatan terkecil, kita tinggal kopas di soal sebelumnya. Max-nya kita ganti dengan min, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita Ctrl Enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi film dengan nominasi yang pendapatannya nama film dengan pendapatan yang terkecil ada Police Story 3 dan Rush Hour. Saya rasa cukup tutorial kali ini. Untuk tutorial selanjutnya, saya masih akan bermain pada perintah select, mencari nama berdasarkan mencari nama dengan awalan huruf I atau A, atau mencari nama dengan akhiran huruf N atau R atau G, atau mencari nama yang mengandung huruf I. Untuk tutorial selanjutnya, teman-teman. Saya kira tutorial kali ini cukup sampai di sini. Sekian tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini adalah tutorial Oracle SQL Developer Part 5, di mana di part sebelumnya kita sudah mengerjakan soal nomor 1 sampai 6. Buat teman-teman yang belum mengikuti tutorial ini, teman-teman kerjakan dulu soal 1 sampai 6. Dan tabel yang teman-teman butuhkan itu untuk saat ini cuman tabel film saja, teman-teman. Tabel artis ini nanti kita gunakan untuk penggunaan join. Sementara itu kita gunakan tabel film saja terlebih dahulu. Nah, di tutorial sebelumnya kita belajar bagaimana mencari nominasi dari nominasi terbesar ke terkecil, kemudian mencari pendapatan dari besar ke terkecil, terus mencari nama film yang tidak mendapatkan nominasi, dan begitulah. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini tampilkan rata-rata pendapatan film keseluruhan. Oh ya teman-teman, di sebelumnya kita sudah belajar count. Perintahnya mencari rata-rata ini sama dengan perintah count. Caranya, teman-teman select, terus yang kita cari itu adalah rata-rata pendapatan. Select nama kolomnya itu pendapatan, from film. Nah, untuk mencari rata-rata itu kita cukup menambahkan AVG, average,
perintah pendapatan ini. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Kemudian Ctrl Enter. Nah, kita dapatkan pendapatan dari jumlah seluruh pendapatan film ini dibagi 13, dan hasilnya adalah ini. Sekarang kita ulangi lagi biar lebih paham. Kita tandai dulu ini warna kuning bahwa kita telah menyelesaikannya. Nah, kita ulangi lagi, kita akan mencari rata-rata nominasi film keseluruhan. Caranya sama seperti tadi. Hanya saja di kolom pendapatan kita kopas saja teman-teman biar cepat. Karena di video sebelumnya saya buatnya terlalu panjang dan lama. Nah, di pendapatan ini kita ganti teman-teman dengan nominasi. Dengan kolom yang ini teman-teman, kolom nominasi ini. Kemudian kita Ctrl Enter atau kita run statement di sini. Sama saja, saya tekan Ctrl Enter supaya lebih cepat saja teman-teman. Oke. Kita lihat ini hasil rata-rata dari jumlah semua nominasi kemudian dibagi 13. Selanjutnya kita tandai kita sudah mengerjakannya. Selanjutnya ke soal nomor 9, tampilkan nama film yang huruf depannya P. Yang huruf depannya P. Oke. Caranya select nama film from film. Kita Ctrl Enter dulu teman-teman. Nah, yang huruf depannya P itu adalah Polystory 2 dan Polystory 3. Nah, kemudian sudah cuman 3 sini. Kita hanya ingin menampilkan nama film yang huruf depannya P. Caranya teman-teman tambah perintah where terus nama kolomnya itu nama film like kutip tutup dulu. Di dalam kutip ini kita masukkan persen P. Nah, perintah ini akan mencari nama film yang berawalan dengan huruf P teman-teman. Jadi kita jalankan perintahnya, Ctrl Enter. Oh, sorry, salah teman-teman. Kalau persennya di sini, itu artinya dia mencari nama film dengan akhiran huruf P. Nah, kalau di sini baru dia mencari nama film dengan awalan huruf P. Begitu teman-teman. Saya tipe. Jadi kita tampilkan kita pilih nama film di tabel film, di mana nama film yang nama filmnya diawali dengan huruf P. Jadi teman-teman harus ingat persen, kalau persennya di sini dan sebelum persen ada huruf, berarti itu awalan dari nama film yang akan kita cari. Polystory 2, Polystory 3. Tampilkan nama film yang
terakhirnya H. Select nama film from film. Kita lihat dulu teman-teman, apakah ada nama film yang berakhiran huruf H. Tidak ada teman-teman. Maka secara otomatis berarti output dari perintah yang kita buat ini tidak akan muncul apa-apa teman. Tidak akan muncul apa-apa. Persen H. Ctrl Enter. Nah, karena di nama film yang seperti sudah kita lihat sebelumnya, tidak ada nama film yang berakhiran dengan huruf H. Jadi otomatis tidak akan muncul. Selanjutnya kita tandai dulu teman-teman karena kita sudah mengerjakannya. Tampilkan nama film yang mengandung huruf D. Tampilkan nama film yang mengandung huruf D. Nah, caranya select nama film from film. Kita lihat dulu teman-teman, apa saja nama film yang mengandung huruf D. Spider-Man. Spider-Man di sini mengandung huruf D. Ada 1. The Raid juga ada. Kemudian Habibie dan Ainun juga ada. Maksudnya juga mengandung huruf D. Kemudian Kung Fu Panda, otomatis yang akan tampil Spider-Man Homecoming, The Raid, Habibie dan Ainun, dan yang terakhir Kung Fu Panda. Nah, untuk mencari nama film yang mengandung huruf D, kita buat persennya itu ada 2 teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, jadi persen 2 di tengah-tengahnya huruf D ini, dia mengartikan yang mengandung huruf D itu teman-teman. Mari kita run statement, Ctrl Enter. Nah, seperti yang sudah kita hitung tadi, Spider-Man Homecoming, The Raid, Habibie dan Ainun, dan Kung Fu Panda. Oke. Kita tandai. Terus untuk soal selanjutnya, tampilkan nama film dengan pendapatan terbesar yang mengandung huruf O. Yang mengandung huruf O. Yang mengandung huruf O. Select from film. Kita kemarin sudah tahu bahwa yang pendapatan terbesar itu ada 2 kalau nggak salah kemarin. Yang pertama itu Iron Man. Yang kedua itu ini, Avengers Civil War. Jadi kita hanya menampilkan yang mengandung huruf O. Otomatis kita hanya menampilkan nama film Iron Man saja teman-teman. Di sini kita pakai N. Jadi ada 2 kondisi teman-teman. Nah, caranya select nama film pendapatan from film. Pertama kita cari dulu teman-teman, ini pendapatan terbesar dari tabel film ini. Where pendapatan sama dengan buka kurung, enter 2 kali, tutup kurung, titik koma,
Kemudian di dalam kurung pendapatan tersebut kita masukkan select max. Max itu nilai tertinggi dari pendapatan tersebut from film. Nah, kalau seperti yang kemarin, kalau kita enter di sini, maka yang akan tampil itu Iron Man sama Avenger. Nah, untuk cari Iron Man yang mengandung huruf O dan pendapatannya terbesar adalah Iron Man. Caranya kita kasih N di dua kondisi dua-duanya harus true. N where nm underscore film like kutip persen O kutip, Ctrl enter. Oke, salah, nggak pakai word teman-teman, Ctrl enter. Nah, jadi sudah tampil ya nama film dengan pendapatan terbesar yang mengandung huruf O. Jadi teman-teman buat tambah perintah N, nama film, like yang mengandung huruf O. Jadi seperti itu teman-teman. Kita copy dulu. Oke. Kita tandai. Untuk soal terakhir, tampilkan nama film dengan pendapatan terkecil yang mengandung huruf O. Jadi yang ini karena dia pendapatan terkecil, kita hanya mengubah max yang ini menjadi min teman-teman, minimum. Kita kopas saja. Min. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi select nama film, pendapatan from film, where pendapatan, di mana pendapatannya ini pendapatan yang paling minimum yang dipilih pendapatan minimum di tabel film, dan nama film yang akan tampil itu yang mengandung huruf O. Jadi nama film yang mengandung huruf O dengan pendapatan yang terkecil. Kita Ctrl enter. Nah, ada dua nama film yang mengandung huruf O dengan pendapatan terkecil, yaitu Police Story 3 dan Rush Hour. Oke, saya kira cukup tutorial kali ini, yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soal. Untuk tutorial selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam perintah join, menggabungkan dua tabel dan menampilkannya. Dan untuk perintah-perintah yang sudah saya ketikkan ini, saya akan taruh di deskripsi. Rencananya saya akan buat GitHub supaya lebih gampang, tapi untuk saat ini karena masih sedikit saja tutorialnya, saya akan taruh di deskripsi. Silakan teman-teman kopas. Terima kasih sudah menonton tutorial saya. Sekedar informasi saja buat teman-teman, saya baru saja mulai kembali bermain YouTube. Dan untuk membuat tutorial ini saya kadang juga terbata-bata ngomongnya. Saya harap teman-teman mengerti. Terima kasih
buat yang sudah menonton dan support saya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekian tutorial dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Jika ada masukan, silakan teman-teman beri komentar. Saya akan terima dengan senang hati. Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan mengerjakan soal nomor 14. Setelah di tutorial sebelumnya kita telah mengerjakan soal 1 sampai 13. Di soal kali ini kita akan belajar penggunaan inner join atau yang biasa disingkat dengan join. Kita akan coba menggabungkan tabel film dan tabel artis untuk menampilkan nama film dan nama artis. Kita akan membutuhkan kolom kode artis pada tabel artis dan kolom artis pada tabel film untuk menampilkan nama film dan nama artis tersebut. Caranya gampang. Pertama, teman-teman ketikkan perintah select. Kemudian di sini saya buat inisialisasi, terserah teman-teman. Di sini saya buat F titik nama underscore film karena kita akan menampilkan dua kolom, jadi kita butuh koma di sini. Kemudian A titik n nama artis. Nama ini sesuaikan dengan nama kolom yang kita buat ya teman-teman. Kemudian from film. Nah, karena di sini F, jadi harus kita samakan teman-teman. Di sini juga harus F. Terus tabel yang ingin kita join itu apa? Tabel artis. Nah, di sini kita ketik join, kemudian artis. Di sini A, di sini juga harus A teman-teman. Boleh nggak sih di sini C, di sini juga C? Boleh teman-teman, terserah, asalkan sama. Nggak boleh di sini, tidak boleh kalau di sini A, di sini C. Tidak bisa, harus sama teman-teman. Kemudian on. Nah, di on ini tabel yang kita butuhkan. Di tabel artis kita butuh kolom artis. Nah, di tabel artis yang ini, bukan, di tabel film kita butuh kolom artis. Tabel film kita butuh kolom artis. Kemudian kita ketik. Kemudian di tabel artis tadi kita butuh kolom kode artis. Jadi harus yang sama teman-teman, yang isi kolomnya sama dengan tabel yang kita join tersebut untuk menggabungkan dua tabel ini. Kemudian kita kontrol enter. Nah, kemudian keluarlah hasil dari nama film dan nama artis yang bermain di film tersebut. Kalau di sini kita gunakan inner join juga tidak masalah teman-teman, hasilnya juga akan sama. Yang keluar juga nama film dan nama artis. Saya kira cukup buat tutorial join kali ini. Teman-teman pelajari dulu dan teman-teman pahami dulu query ini. Nanti query ini akan saya taruh di deskripsi. Nah, untuk tutorial selanjutnya kita akan belajar tampilkan film yang artisnya berasal dari negara Hong Kong. Jadi untuk tutorial selanjutnya ini teman-teman kita udah akan belajar penggunaan join. Saya kira cukup. Saya tandai dulu warna kuning karena kita sudah menyelesaikannya. Query ini saya akan taruh di deskripsi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial query selanjutnya. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan bikin tutorial cepat install Java serta konfigurasi environment variables-nya di Windows.
Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu teman-teman cek dulu nih apakah Java-nya sudah terinstall di laptop atau di PC teman-teman. Kalau belum, teman-teman download dulu Java-nya di internet, kemudian install Java-nya, kemudian setelah itu atur environment variables-nya, kemudian yang kelima cek melalui Windows, cek melalui CMD, maaf. Nah, untuk cek apakah Java-nya sudah terinstall, biasanya default path dari install Java itu ada di drive C, di program files. Nanti di program files teman-teman akan temuin folder Java. Nah, kalau ada teman-teman masuk aja di folder Java, nanti akan ada dua folder ini, JDK dan JRE, berdasarkan dari versi Java yang teman-teman install. Nah, kalau ada folder Java-nya dan ada dua folder ini, berarti teman-teman tinggal cek aja nih di CMD apakah environment variables-nya sudah diatur atau belum. Cara ceknya teman-teman masuk ke Windows R, kemudian ketik CMD. Di CMD teman-teman ketik nih Java min version. Nah, kalau muncul Java is not recognized bla 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 seperti ini, berarti ini teman-teman belum atur environment variables-nya. Seperti itu. Nah, di sini akan saya coba kasih tutorial dari awal, dari download. Untuk teman-teman yang belum download, teman-teman ketik aja di Google Java JDK download. Contohnya seperti ini, Java JDK download. Kemudian pilih link paling atas ini. Teman-teman klik, teman-teman akan masuk ke halaman ini, halaman Oracle. Di halaman Oracle di sini ada versi-versi Java yang teman-teman inginkan. Teman-teman pilih aja di sini, saya menggunakan versi Java SE 8. Di sini teman-teman klik aja JDK download. Setelah klik JDK download, teman-teman akan masuk ke halaman ini. Di halaman ini teman-teman pilih ya berdasarkan bit Windows-nya teman-teman. Di sini ada Windows bit 86, ada Windows bit 64. Di sini saya menggunakan 64 dan teman-teman nanti download yang formatnya exe. Jadi ada dua format nih, ada yang zip dan ada yang exe. Teman-teman download aja yang exe. Teman-teman klik, lalu teman-teman checklist dan teman-teman download. Tunggu saja downloadnya. Nah, kalau ada permintaan untuk create account, teman-teman create dulu account. Setelah itu teman-teman baru nanti bisa download. Nah, setelah download, teman-teman tunggu install Java-nya. Nanti path default-nya seperti yang saya bilang nanti ada di drive C, di program files, di folder Java. Nah, setelah Java-nya diinstal, teman-teman tinggal atur environment variables-nya. Nah, untuk aturnya di pencarian Windows, teman-teman ketik aja nih Advanced System Setting. Nanti akan muncul icon seperti ini, teman-teman klik saja. Setelah teman-teman klik, nanti teman-teman akan masuk ke tampilan System Properties. Teman-teman klik aja nih Environment Variables di bawah sini. Setelah itu teman-teman akan masuk ke tampilan Environment Variables. Di sini teman-teman atur yang pertama itu di User Variables, teman-teman klik New. Setelah itu di muncul tampilan baru, tampilan Edit User Variable. Di sini teman-teman di variable name-nya teman-teman kasih nama Java_home. Kemudian ini adalah path dari Java tersebut. Contohnya seperti ini. C, program files, Java, JDK. Nah, ini teman-teman copy aja. Teman-teman copy, lalu teman-teman paste di sini. Kemudian klik OK. Setelah itu selanjutnya di System Variables, di bagian path, teman-teman klik dulu path-nya, kemudian Edit, kemudian teman-teman klik New, teman-teman klik path-nya dari Java tersebut, teman-teman masuk ke bin, teman-teman copy. Setelah teman-teman copy, teman-teman paste di sini. Setelah itu OK, lalu OK kembali.
Setelah itu selesai deh untuk setting environment variable-nya. Nah, untuk ceknya di CMD, teman-teman cek di CMD, Windows R, ketik CMD, kemudian Java main version. Kalau muncul seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil untuk install Java dan atur environment variables-nya. Nah, saya kira cukup sekian. Terima kasih sudah nonton tutorial saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.